Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Ya sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qad usri'atil hawaiju bikal hudar ridal futuhul faraju antal musyaffa'u syafi'u syfa'lana indal karimi abata wa rabbina. Ya ayyuhal ghauthu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilatil lil hadratil aliyah amma ba'd. Pengajian kitab Al-Hikam dan kuliah Wahidiyah Ahad pagi oleh Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf Mu'alif Salat Wahidiyah radhiyallahu anhu. Ahad Pon Al-Hikam halaman 11. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu surun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Amal perbuatan, amal lahiriah itu hanya merupakan bayangan, gambar, dan ruhnya, jiwanya ialah adanya rahasia ikhlas di dalamnya. Dus amal yang tidak ikhlas itu serupa dengan jasad yang tidak ada ruhnya, seperti gambar hidup atau bangkai. Barang mati hanya seperti boneka yang tak bernyawa sama sekali. Ini amal perbuatan apa saja, seperti sembahyang, mujahadah, puasa, tilawatil Quran, dan lain-lain. Semua itu tidak didasari lillah billah, istilah Wahidiyah, hanya seperti barang mati, tidak memberi faedah sama sekali. Lillah artinya melaksanakan amal ibadah atau amal perbuatan apa saja didasari niat dan ditujukan untuk mengabdikan diri kepada Allah. Billah artinya menyadari bahwa dalam melaksanakan amal ibadah itu semata-mata adalah karena fadl Allah, tidak karena dirinya dapat berbuat atau beramal. Jadi ikhlas yang sempurna ialah lillah billah, lillah billah yang betul-betul didasari dalam hati secara dzauqiyah, bukan hanya pengertian atau ilmiah saja. Di sini pakai istilah amal, itu otomatis perbuatan-perbuatan yang boleh dan harus digunakan beribadah. Maka segala gerak, baik berdiam atau bergerak,
jika betul-betul didasari lillah billah, dengan sendirinya menjadi amal atau amal ibadah. Sebaiknya sekalipun berupa sembahyang, baca Quran, puasa, mengeluarkan zakat, menolong orang lain, dan sebagainya, kalau tidak didasari lillah billah, namanya ya perbuatan begitu saja. Dan menurut pengajian ini, perbuatan seperti itu hanya seperti gambar hidup yang tidak bernyawa, bangkai yang tidak memberi manfaat, bahkan membawa bahaya. Hanya lahirnya seperti ibadah, tapi sesungguhnya bukan ibadah lagi, sebab tidak didasari niat yang ikhlas, yaitu lillah billah. Kata ikhlas itu maksudnya membersihkan soal-soal yang tidak ada manfaatnya, malah sebaliknya berbahaya jika tidak dibersihkan. Dus meligi untuk satu tujuan, tidak bercampur-campur. Kalau bercampur-campur itu namanya syirik, syirkah, campuran. Wal ikhlasu yakhtalifu biikhtilafin nasi. Ikhlas itu bermacam-macam. Fa ikhlasul ubad itu kata jamak dari abid, orang yang mengabdikan diri. Tapi kalau ibad, kata jamak dari kata abdu, hamba. Ibadah adalah bahasa daerahnya tunduk dan menyerahkan, manut, miturut dengan apa yang kehendaki oleh yang ditunduki atau yang diibadahi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah berarti hamba Allah. Dia harus tunduk dan menyerah bulat-bulat kepada Allah. Soal apa saja tanpa syarat. Apapun yang diperintahkan Allah padanya dikerjakan dengan penuh kesadaran, tanpa ada rasa terpaksa dan sebagainya, baik lahiriah maupun batiniahnya. Begitu juga abdun nafsi, artinya yaitu orang-orang yang selalu menyerahkan kepada nafsu, hamba nafsu yang selalu menyerah kepada kehendak nafsu atau jiwa. Dan jiwa itu punya kehendak karena adanya pengaruh fisik atau pengaruh dari jiwa itu sendiri. Pengaruh dari fisik misalnya lapar atau haus, membutuhkan makanan atau minuman. Pengaruh dari jiwa itu sendiri misalnya rasa ingin dihormati atau ditakuti. Lalu usaha bagaimana supaya bisa dihormati atau ditakuti. Fa ikhlasul ubbati salamatul a'malihim minar riya'il jaliyi wal khafiyyi wa kullu ma fihi hadzun lin nafsi fala ya'maluna al-'amala illa lillahi ta'ala talaban li thawabi warharban minal iqabi ma'anisbatil amali ilaihim wal i'timati alaihi fi tahsili ma dzukira. Ikhlasnya ubad atau abid, orang yang ahli beribadah, biasanya yang dimaksud adalah ibadah lahiriah seperti sembahyang, baca Quran, mujahadah, dan lain-lain.
Ibadah lahiriah itu merupakan syariatnya yang paling utama, paling afdol adalah sembahyang. Ibadahnya orang ahli ibadah atau abid itu ikhlasnya diukur pada sholatnya. Amal mereka dari riya, baik riya yang samar-samar maupun yang terang-terangan, dan pada umumnya masih disertai pamrih nafsu. Ya, betul, ibadah mereka sudah ikhlas lillahi ta'ala, tapi diikuti atau didorong oleh pamrih selamat atau bahagia dunia akhirat. Dan di samping itu dia masih merasa punya kemampuan beramal. Dia menjagakan pada amalnya. Kalau aku tidak giat ibadah, aku tak akan memperoleh surga atau akan selamat dari neraka, atau tak akan bahagia dunia akhirat dan sebagainya. Itu ikhlasnya orang abad, orang ahli ibadah. Wa ikhlasul muhibbina huwal amalu lillahi ta'ala ijlalan wa ta'ziman li'annahu ta'ala ahlu lidzalika aliqasdi sawabin wala harbin min iqabin. Ikhlasnya orang yang mahabbah, orang cinta pada Allah, yaitu mereka beramal ibadah semata-mata lillahi ta'ala, mengagungkan, memuliakan dan menghormati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya dihormati, diagungkan, sebab Tuhan Maha Agung seharusnya diagungkan, Maha Mulia seharusnya harus dimuliakan. Bukan didorong oleh keinginan surga atau pahala atau selamat dari neraka. Allah Maha Agung, Maha Sempurna, harus diagungkan. Allah Maha Agung, lalu orang tidak mau mengagungkan Tuhan, itu namanya zalim. Zalim mendudukkan sesuatu tidak pada tempat yang semestinya. Orang-orang muhibbin, orang-orang yang sungguh-sungguh cinta kepada Allah, ibadah mereka didasarkan atas ta'zim, mengagungkan. Istilah ta'zim sudah mengandung dua hal, yaitu cinta dan takut. Rasa cinta dan takut berkumpul jadi satu, itulah ta'zim, mengagungkan. Contoh ibadah muhibbin antara lain munajatnya Siti Robiah Al-Adawiyah. Ma'abadtuka khaufan min narika wala toma'an fi jannatika fanasabatil ibadati ilaiha. Ya Tuhan, tidakkah ibadahku kepadamu karena takut dari neraka, siksamu, dan tiada pula karena mengharapkan masuk ke dalam surgamu. Di sini ibadah takdiman sudah tepat, tapi ada negatifnya, yaitu fanasabati ibadah ilaiha. Beliau masih menyandarkan ibadahnya kepada dirinya. Ya sudah, betul mengagungkan, tapi masih ada pengakuan. Ini negatifnya, tapi sudah lebih baik dari bentuk ikhlas yang pertama tadi. Kata muhibbin, orang yang cinta kepada Allah
dasar cinta itu adalah 3 macam. Mahabbah fi'liyah, cinta perbuatan. Misalnya memberi, orang menjadi cinta karena diberi, seperti anak kecil. Kalau sering diberi sesuatu, sekalipun yang memberi itu tetangganya atau orang lain, dia menjadi lulut, manut, cinta kepada yang memberi. Ayam atau kucing umpamanya, kalau sering diberi makan, dia selalu mengikuti yang biasanya memberi makanan. Sekalipun pada waktu tidak memberi makan, sudah mancing cinta atau lulut istilah binatang. Ini cinta perbuatan atau fi'liyah. Mahabbah sifatiyah, cinta karena dari yang dicintai. Sekalipun tidak memberi, tapi ada sifat-sifat yang menjadikan dicintai. Ada orang dicintai karena gagah, karena kecantikannya, karena rupawan, karena kepandaiannya, karena kedermawanannya, karena kesupelannya dalam pergaulan, karena banyak sifat-sifat kebaikan yang menjadi sebabnya seorang dicintai. Itu baru sama manusia. Lebih-lebih Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha sempurna, tak terhitung banyaknya sifat-sifat Tuhan yang menggerakkan untuk mencintainya. Mahabbah dzakiyah, mahabbah dzatiyah, cinta yang karena adanya yang dicintai itu, bukan karena af'alnya atau sifat-sifatnya, tapi yang karena wujudnya yang dicintai itu, apa adanya si yang dicintai itu. Mahabbah fi'liyah, cinta karena adanya perbuatan yang dicintai, memberi misalnya. Ini kalau perbuatan memberi sudah tidak ada, hilang atau luntur pula cintanya. Begitu pula mahabbah fi'liyah, cinta karena sifat-sifat yang dicintai. Kalau sifat-sifat itu sudah tidak terdapat lagi pada yang dicintai, maka cintanya menjadi berkurang atau bahkan hilang sama sekali. Mahabbah dzatiyah, cinta apa adanya. Selama zat yang dicintai masih ada, tetapi cinta itu tidak berubah, maka cinta yang paling kuat ialah yang ketiga tadi, yaitu mahabbah dzatiyah. Tapi yang lebih kuat kumpulan 3 macam mahabbah tadi, ya mahabbah fi'liyah, ya mahabbah sifatiyah, ya mahabbah dzatiyah, yang paling rintih sendiri. Artinya yang mudah luntur, yaitu mahabbah fi'liyah. Kemudian nomor 2-nya mahabbah sifatiyah, dan yang paling kuat, paling tahan uji, yaitu mahabbah dzatiyah tersebut. Cinta pada Tuhan ini memenuhi sepenuhnya, karena 3 macam cinta tersebut di atas. Mahabbah fi'liyah, Tuhan memenuhi syarat yang lengkap, lebih dari cukup. Dicintai karena perbuatannya. Mengapa tidak? Karena Tuhan senantiasa memberi pada hambanya, terhadap manusia umpamanya. Karena Tuhan menciptakan manusia dengan ciptaan yang paling baik sendiri, seharusnya dicintai. Tuhan menciptakan makhluk, diperuntukkan manusia, ini seharusnya dicintai. Tuhan senantiasa memberi dalam segala bidang, baik lahiriah maupun batiniah, memberi soal-soal yang sangat dibutuhkan,
oleh manusia. Bahkan kalau pemberi itu diputus sedikit saja menjadi sirna atau hancur. Harus dicintai. Siapa yang tidak mencintai Tuhan, dia orang yang dungu, zalim, sombong. Mereka seperti binatang, bahkan lebih sesat daripada binatang. Perbuatan Tuhan senantiasa memberi hidup, memberi pendengaran, memberi penglihatan, memberi tak terhitung pemberian Tuhan, dan terus menerus tidak ada henti-hentinya. Continue memberi hawa, memberi angin, pokoknya makhluk terus berputar untuk manusia. Matahari, bulan, bintang, tanahnya, lautnya, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, semua tidak diwujudkan oleh Tuhan demi untuk kelangsungan hidup manusia. Kurang apa lagi jika perbuatan Tuhan sudah jauh lebih daripada cukup untuk memenuhi syarat-syarat cinta yang berdasarkan perbuatan. Cinta yang berdasarkan sifat-sifat Tuhan, jika sudah jauh dari cukup untuk menjadi alasan mencintai Tuhan berdasarkan sifat-sifat Tuhan, Tuhan Maha Agung, Maha Mulia, Maha Kaya, Maha Cantik, bahkan tidak ada yang mulia kecuali Tuhan. Tidak ada yang cantik kecuali Tuhan. Tidak ada yang agung kecuali Tuhan. Adapun yang selain Tuhan dikatakan agung, mulia, kaya, atau cantik itu karena mendapat sorotan Tuhan. Dari sifat-sifat Tuhan, dari kecantikan Tuhan, dari keagungan Tuhan, dari kekayaan Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi sudah dari cukup syarat-syarat Tuhan dicintai, dilihat dari sifat-sifat Tuhan. Cinta berdasarkan zat, mahabbah dzatiyah. Tuhan adalah kekal abadi, tidak berubah dan tidak akan berubah. Jadi mahabbah dzatiyah ini juga akan terus lebih tahan, tidak terpengaruh oleh hal-hal seperti pada mahabbah fi'liyah atau mahabbah sifatiyah. Jadi cinta kepada Tuhan adalah satu-satunya cinta yang kekal, tahan uji, baik cinta fi'liyah, cinta sifatiyah, lebih-lebih cinta dzatiyah. Sebab Tuhan kekal abadi, lain halnya dengan cinta kepada sesama manusia atau terhadap jenis makhluk yang lain, baik fi'liyah atau perbuatan, maupun sifatiyah atau sifat-sifat yang dicintai, atau dzatiyah, keadaan zat yang dicintai itu. Karena hanya makhluk tertentu akan terjadi sesuatu ketika lenyap atau musnah, maka mencintai makhluk atau sesama manusia akan hilang bersama-sama dengan hilangnya syarat-syarat yang menyebabkan cinta itu. Bahkan mungkin terjadi bahwa cinta kepada sesama manusia akan berbalik menjadi kebencian, yaitu apabila syarat-syarat yang menjadi sebab dicintai itu berupa karena sesuatu hal. Ini mungkin terjadi. Cinta zat barangkali dalam bahasa Jawa boleh diartikan tresno. Biar dia yang dicintai pincang, cacat, tapi kalau memang tresno, ya tetap tresno. Biar jelek, tua bangka, sudah perot, kempong, tapi tetap tresno. Selama masih ada yang dicintai atau yang ditresnani itu. Mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seharusnya memenuhi 3 syarat cinta tersebut di atas. Cinta fi'liyah atau perbuatan,
cinta sifatiyah dan cinta dzatiyah. Kalau belum memenuhi tiganya belum wajar namanya, belum semestinya, belum normal. Sebab kesatu Allah senantiasa memberi. Orang yang tidak ada perhatian si pemberi, itu namanya orang tidak normal. Coba bayangkan, ayam atau binatang saja kalau diberi mau mengerti dan malah lulut kepada si pemberi. Lah, apalagi manusia yang mempunyai akal, sudah diberi kok tidak ada sambutan, atau itu namanya inhum kal an'ami balhum adhallu sabila. Al-Furqan. Mereka itu tidak lain seperti binatang, bahkan lebih jelek, lebih tersesat daripada binatang. Pernah saya ceritakan, dulu ada orang namanya Pak Munajat dari desa Betik. Ketika dia mondok di Ringin Agung Pare, terkenal dengan sebutan keling. Suatu ketika dia pernah menolong anak harimau yang kejegur sungai lalu dientaskan. Malam hari yang lain dia sedang menanak nasi di pondok, lalu mendengar suara gedebuk seperti suara jatuh. Setelah dilihat, ternyata seekor kijang, dan di atas pohon kelihatan seekor induk harimau. Rupanya si induk harimau itu membalas budi atau terima kasih kepada Pak Munajat. Lah, itu macan, anaknya yang ditolong. Dia tahu terima kasih, bahkan jasa dengan kirim seekor kijang. Terima kasih suatu tanda dari cinta. Itu macan. Lah, lebih-lebih kita para hadirin hadirat, kita manusia seharusnya lebih mengisi bidang mahabbah fi'liyah dan sifatiyah itu terhadap Tuhan dengan sepenuh mungkin. Diberi sekali, mestinya paling sedikit terima kasihnya sekali. Malah menurut ajaran Quran, wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. An-Nisa ayat 76. Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah dengan penghormatan yang serupa. Sesungguhnya Allah selalu berbuat perhitungan atas segala sesuatu. Lah, padahal senantiasa memberi kepada segala bidang, mestinya harus juga lengkap imbal balik kita. Dan sesungguhnya kita tidak mungkin bisa memadai. Maka di samping berusaha, harus selalu mengakui bahwa kita senantiasa berdosa, bersalah, tidak tepat cinta kita dalam satu bidang fi'liyah saja misalnya. Begitu juga mengenai mahabbah sifatiyah. Di samping usaha memperbaiki, kita harus mengakui bahwa kita selalu tidak tepat cinta kepada Tuhan dalam segala sifatiyah ini. Fi'liyah dan sifatiyah Tuhan jauh di atas fi'liyah dan sifatiyah makhluk. Maka semestinya cinta kepada Tuhan juga harus begitu, jauh lebih kuat, lebih sempurna daripada cinta kepada sesama makhluk. Oleh karena itu, mari kita senantiasa berusaha, di samping mengedoki kesalahan-kesalahan kita, atau berusaha mengurangi atau menurunkan kesalahan kita, menurut perhitungan kita tidak mungkin sama sekali bersih dari kesalahan-kesalahan. Paling-paling ya mungkin itu bisa mengurangi kesalahan atau memperbaiki. Begitu juga hubungan dengan mahabbah dzatiyah.
Tuhan adalah selalu ada dan kekal abadi. Malah segala sesuatu selain Tuhan akan musnah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Al-Qasas ayat 88. Kembali soal di atas. Dus jangan didasarkan atas mengharap soal pahala atau takut siksa. Lebih-lebih soal dunia. Jangan. Kalau ibadahnya karena ingin selamat dan bahagia dunia akhirat, itu namanya bukan ibadah kepada Tuhan, tetapi ibadah untuk kepentingan nafsu, atau istilah wahidiyah lin nafsi bin nafsi. Sifatnya nafsu yaitu ingin enak kepenak, ingin puas, ingin selamat, bahagia dunia akhirat. Dan kalau sudah memperoleh apa yang diinginkan, makin menjadi-jadi keinginannya. Kurang ini, kurang itu. Ingin begitu, dan sebagainya. Kita sebagai manusia memang wajar ingin begini, begitu, apa yang kita butuhkan. Baik soal moral atau soal material, soal dunia atau soal akhirat. Tapi kesemuanya itu harus kita dasari semata-mata melaksanakan perintah lillah dan dengan kesadaran billah. Jadi orang yang ibadah karena dorongan ingin surga, karena surga tempat yang enak, berarti mencari nafsu, lin nafsi bin nafsi. Kecuali kalau di dalam takut neraka atau ingin surga, itu didasari lillah billah. Itu memang seharusnya. Jadi tidak untuk kepentingan nafsu semata-mata, tapi Allah dan untuk pengabdian diri kepada Allah. Kita harus takut kepada neraka karena Tuhan menakut-nakuti kita atau menyuruh kita supaya takut kepada neraka. Fattaqun nara allati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Al-Baqarah ayat 24. Maka peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakunya terdiri dari manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Ini kita harus takut, tapi takut kita ini harus kita dasari lillah billah. Kalau kita dasar lillah, ini namanya tidak berarti takut kepada neraka begitu saja. Adanya takut itu karena Allah. Tegasnya ya takut kepada Tuhan. Kita ingin surga, bukan karena di surga itu banyak hal-hal yang menyenangkan begitu saja, tapi kita ingin surga karena diperintah supaya ingin dan berusaha ke situ lillah. Jadi kalau begitu, sesungguhnya surga dan neraka itu menjadi objek tujuan, tapi Tuhanlah yang harus kita jadikan acara yang pokok. Begitu juga keadaan dunia, ingin selamat, ingin bahagia, dan sebagainya. Itu semuanya supaya didasari menurut perintah lillah. Jadi sekali lagi, soal takut neraka atau mengharapkan surga atau takut sengsara dan ingin bahagia, itu yang sudah baik, tapi masih belum yu'ti kulladzi haqqin haqqah, belum mengisi bidang-bidang lain yang seharusnya diisi. Yang lebih baik dan seharusnya yaitu aku takut neraka karena diperintah, aku khawatir sengsara karena diperintah, aku ingin dan berusaha supaya bahagia karena diperintah, dan seterusnya. Karena diperintah Tuhan atau karena Tuhan,
andai kata tidak diperintah Tuhan, saya tidak takut dan tidak ingin. Tapi juga tidak boleh dijujuk saja. Sudah, aku tak takut selain Tuhan. Neraka tidak takut. Tidak boleh begitu. Itu namanya tidak yu'ti kulladzi haqqin haqqoh. Tidak mengisi bidang-bidang yang seharusnya diisi. Jadi masih menyalahi bidang syariat. Tauhidnya memang tidak keliru, tapi kurang pengisian bidang syariat. Waliyun yafna fala yara ma'allahi syai'a. Ada seorang wali yang sadar atau fana kepada Tuhan sehingga dia tidak tahu selain Tuhan. Ini orang yang sedang fana. Fana artinya hancur atau lebur. Hanya Tuhan yang menjadi acara di dalam dirinya. Lain-lain tidak menjadi acara dalam angan-angan atau perhatiannya. Ada lagi seorang wali yang lain keadaannya. Dalam wahidiyah, orang yang fana seperti itu tadi, yaitu ketika istighraq. Itu juga istighraq, tapi istighraq ahadiyah. Hanya Allah saja. Kalau bila itu juga istighraq, tapi istighraq wahidiyah namanya. Sekalipun hanya bayangan, masih ada acara pada selain Allah, termasuk dirinya sendiri. Waliyun yabqa fayarallaha fi kulli syai'in. Dan ada seorang wali yang baqa, maka dia melihat Allah di dalam tiap-tiap sesuatu. Jadi masih punya acara dengan makhluk, termasuk dirinya sendiri. Dan ini atammu, ini yang lebih sempurna. Lebih sempurna sebab lalu bisa mengisi bidang-bidang yang seharusnya diisi. Bilah istilah wahidiyah. Ini lebih sempurna dari yang pertama, yang hanya beracara Allah tadi. Tapi sesungguhnya yang memang hanya Allah dengan rasa, bukan dalam bicara. Wa ikhlasul arifina syuhuduhum infiradal haqqi bitahrikihim wa taskinihim fi ghairi ayyara li anfusihim fi dzalika haulan wala quwwatan fala ya'maluna al-amala illa billahi la bihaulihim wala quwwatihim wa hadza arfa'u mimma qablahu. Ikhlasnya orang yang arifin, orang yang ma'rifah, orang yang sadar pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang disebutkan dalam buku kuliah wahidiyah, sudah tidak asing lagi. Orang tahu dan mengerti rasanya gula itu manis, dan ketika itu dia juga sedang makan atau ngemut gula, merasakan manisnya gula, tapi dia waktu itu atau yakin terhadap manisnya seperti apa yang dia ketahui. Itu disebut ma'rifat kepada manisnya gula. Hanya tahu atau yakin terhadap manisnya gula, tapi dia waktu itu tadi merasakan manisnya gula seperti apa yang dia ngerteni, itu belum dapat disebut ma'rifat kepada manisnya gula. Jadi ada bedanya, bahkan jauh bedanya dari yang pertama. Begitu juga ma'rifat kepada Tuhan, begitu juga pengertian. Tahu dan yakin bahwa Tuhan Maha Satu, tidak ada yang menyamai, dan Maha Kuasa, tidak ada yang kuasa selain Tuhan. Dan ketika itu dia merasakan keesaan Tuhan dan Maha Kuasa Tuhan, itulah yang disebut makrifat kepada Tuhan.
Praktiknya yaitu billah menurut istilah wahidiyah. Ikhlasnya arifin di samping lillah seperti di atas tadi yaitu sadar billah, senantiasa lillah billah istilah wahidiyah. Dan ini lebih tinggi tingkatannya dari bentuk ikhlas yang sudah dibicarakan terdahulu. Ikhlasul abidin dan ikhlasul muhibbin. Para hadirin hadirat, kita diberi kemampuan melaksanakan itu. Kita mampu. Itu suatu nikmat, harus disyukuri. Punya kemampuan, diberi nikmat, kok tidak disyukuri? Namanya mengufuri. Kalau mengkufuri harus bertanggung jawab. Mampu itu nikmat. Syukurnya itu harus digunakan kemampuan. Kalau kemampuan itu tidak digunakan, di samping menyadari nikmat dari Tuhan, itu namanya mengufuri, menyalahgunakan nikmat. Para hadirin hadirat, mari nikmat kemampuan kita dalam usaha menerapkan lillah billah itu bagaimana? Mari kita koreksi. Sudahkah kita syukuri atau belum? Mari kita koreksi dan terus usaha meningkatkan. Sesungguhnya ikhlasul mursalin, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna yaitu lillah billah. Soal lillah, sekalipun di luar wahidiyah atau sebelum wahidiyah misalnya, mari lillah saja, tapi terbatas. Pengalaman kita sebelum wahidiyah, lillah kita terbatas dalam segala bidang, dalam bidang amalan dan perbuatan, dan terbatas nilainya. Mari kita syukuri, terutama sudah wahidiyah. Begitu juga soal billah. Sekalipun kita bisa menjawab pertanyaan, siapa yang menciptakan jasad ini? Allah. Itu bisa kita jawab. Terbatas hanya ucapan begitu saja di dalam lisan. Tidak sampai atau sedikit sekali dirasa dalam hati atau perasaan. Alhamdulillah, sesudah kita terjun di dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya dalam lisan saja, apa itu la haula wala quwwata illa billah, tetapi alhamdulillah jauh lebih sempurna dari pada sebelum kita terjun dalam perjuangan fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mari ini harus kita syukuri, harus kita pelihara dan kita tingkatkan. Tapi di samping itu kita juga harus mengisi bidang lain. Antara lain harus senantiasa merasa banyak dosa dan banyak zalim, senantiasa menyalahgunakan dan seterusnya. Itu harus senantiasa diisi. Para hadirin hadirat, ya mudah-mudahan pengajian minggu pagi ini diberi manfaat yang sebesar-besarnya fid dini wad dunya wal akhirah, amin. Idfin wujudaka fil ardil khumuli fama nabata mimma lam yudfanu la yatimmu nita juhu. Tanamlah dirimu di dalam tanah kerendahan, sebab apa yang tumbuh dari biji yang tidak ditanam tidak akan sempurna buahnya. Wujudmu, keadaanmu, tanamlah di dalam bumi sembunyi, sebab biji atau bibit yang tidak ditanam tidak bisa tumbuh. Kalau umpama tumbuh,
tidak memberi guna. Kalau engkau ingin, semestinya tanamlah wujudmu di dalam bumi yang lebih dalam. Maksudnya jangan dibiarkan keadaan dirimu itu mudah terlihat orang lain. Misalnya soal keistimewaan atau kebaikan. Orang yang punya keistimewaan berarti ingin dihormati, dihargai orang lain. Tapi juga kita tidak boleh kalau ingin supaya dihina orang lain. Sudah, biar dihina, dimaki orang lain, aku mau menyeleweng saja. Itu tidak boleh. Memperlihatkan keistimewaan itu terkecam. Lebih-lebih orang tidak punya keistimewaan, berlagak punya keistimewaan supaya dihormati orang lain, lebih terkecam lagi. Pokoknya siapa yang punya keistimewaan jangan sampai dipamerkan, harus disembunyikan. Kalau dipamerkan ibarat tanam seperti biji yang tidak ditanam tadi, tidak membuahkan manfaat atau kegunaan sama sekali. Kalau dipamerkan namanya menjadi riya, tidak ikhlas. Dia ibadah atau berbuat kebaikan itu ada maksud atau keinginan supaya dipuji orang lain. Kalau begitu dia itu minta dihormati atau dimuliakan. Jadi jelasnya, kalau punya keistimewaan atau melakukan perbuatan baik, jangan dipamerkan orang lain. Diperlihatkan dengan perbuatan atau dengan perkataan. Lebih-lebih keduanya, jangan sampai begitu. Ini juga seperti halnya ikhlas yang dibicarakan di muka. Orang yang tidak ikhlas, yang mengaku atau merasa bisa beramal, berarti dia memperlihatkan kebisaannya, ingin diketahui orang lain, ingin dihormati atau disanjung orang lain. Amal-amal yang begitu itu menjadi tidak berguna sama sekali. Orang begitu itu terkecam, sebab pertama dia mengaku-ngaku haknya Tuhan, kedua dia berarti menipu kepada dirinya sendiri. Orang yang tidak punya kok mengaku punya. Saya bekerja, saya bisa beramal dan sebagainya. Itu merampas haknya Tuhan dan menipu dirinya sendiri, di samping menipu Tuhan. Dalam surat Al-Baqarah dicantumkan hak orang munafik. Munafik artinya luar dalam tidak sama. Luarnya putih, dalamnya merah. Ini munafik. Atau luarnya merah, dalamnya putih, juga munafik. Pokoknya luar dalam tidak sama, itu munafik. Itu istilah pengertian bahasa. Tapi dalam agama, munafik itu ada dua. Munafik yang berat, yaitu keluar dari Islam, lahirnya pura-pura beriman dan yakin, tapi sesungguhnya dalamnya tidak iman. Itu munafik berat, keluar dari Islam. Munafik yang agak ringan, yaitu orang berat atau beramal seperti iya yaitu tapi ternyata dalamnya kosong, tidak ada apa-apanya. Ini munafik. Munafik yang ringan tadi, luarnya sembahyang atau mujahadah atau baca Quran, tapi dalamnya tidak begitu. Ini munafik. Jadi pengertian agama yang dimaksud munafik itu ada dua. Ada munafik berat, yaitu keluar dari tauhid, keluar dari agama, dan ada munafik ringan, seperti tadi, luar dalam tidak sama. Yang dimaksud munafik di dalam Quran adalah munafik yang berat itu ada sejarahnya.
pada zaman Kanjeng Nabi banyak orang-orang yang lahir muslim, tapi sesungguhnya dia tidak Islam, tidak iman. Itu munafik yang dimaksud dalam Quran, yaitu antara lain dalam surat Al-Baqarah, yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Al-Baqarah ayat 9. Mereka orang-orang munafik hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu dirinya sendiri, tapi mereka tidak merasa. Yang paling banyak di dalam masyarakat umat manusia adalah munafik yang kedua tadi. Munafik amal, luarnya beramal ibadah, tapi dalamnya tidak, yaitu tidak ikhlas. Malah barangkali tidak ada yang murni, tidak munafik amal. 1001 atau 1.000.001, malah mungkin 1.000.000.000 yang sungguh-sungguh mulus tidak munafik amal. Kalau ada kawannya saja mau amar ma'ruf nahi mungkar, ini juga munafik. Banyak sekali macamnya munafik, dan ini dosa. Maka kita koreksi keadaan kita masing-masing. Kita bertemu muka, tidak berani bilang apa-apa, tapi kalau sudah mungkur lalu bicara begini, begitu, itu munafik. Kalau betul-betul tidak munafik, mestinya justru berhadapan muka, justru diperingatkan. Ini paling banyak sekali di dalam masyarakat. Maka kita harus senantiasa koreksi diri. Sekalipun soal itu ringan, tapi sesungguhnya berat. Ya, kalau dibanding dengan munafik agama yang luar dari agama tadi, ya memang termasuk ringan. Tapi soal akhirat tetap berat. Lebih berat, segala berat sekalipun ringan. Ini keadaan di akhirat. Jauh lebih menyesal daripada segala rasa menyesal. Jadi sekalipun munafik amal atau munafik pergaulan seperti itu tadi, tetap berdosa. Yang berhubungan dengan manusia, dosanya double. Dosa terhadap yang bersangkutan dan dosa terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, di antara kita ini pernah begitu atau tidak? Nyumbanggaken masing-masing. Kalau bapak atau kaum ibu, silakan menanyakan diri masing-masing. Kalau merasa berbuat begitu, maka sama bertobat yang hubungan dengan sesama manusia, lebih-lebih kawan atau saudara. Harus minta maaf. Tapi keharusan minta maaf ini juga tidak mutlak. Artinya kalau kita minta maaf terang-terangan, umpamanya saudara maafkan saya pernah mengumpat saudara, itu malah seperti membangunkan harimau tidur, lalu timbul fitnah lagi. Maka minta maaf secara langsung seperti itu tidak harus dilakukan. Lalu bagaimana? Perbanyak tobat kepada Tuhan dan memohon ampun dan hidayah bagi orang-orang yang bersangkutan. Ini cukup insya Allah. 2, harus taqdimul aham tsummal anfa. Seperti orang dagang, untung ruginya harus ada perhitungan. Kembali pengajian soal penonjolan keistimewaan tadi. Kalau sudah terlanjur dihormati atau disanjung orang lain, bagaimana? La tatrukhu illa bi isyarati ustadika au bi idzni ilahi. Jangan engkau tinggalkan begitu saja soal itu,
terkecuali mendapat isyarat dari guru pembimbingmu atau mendapat izin dari Tuhan. Dalam sejarah ada seorang yang sebelumnya sudah dikenal punya keistimewaan. Kemudian oleh guru mursyidnya yang membimbing, dia disuruh supaya menjadi pengemis, dipelonco supaya menjadi pengemis untuk menghilangkan kemasyhuran yang dia miliki sebelumnya. Mengapa begitu? Tentu ada rahasia-rahasia yang dipandang oleh guru pembimbingnya. Ya, harus begitu. Yang lebih baik, manfaat yang lebih menjamin keselamatan perjalanan si murid menuju wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya si murid kalau diejek orang misalnya tidak terpengaruh nafsunya, malah mungkin sang guru atau syekh dalam membimbing murid-muridnya sadar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dengan cara membuat si murid menjadi masyhur. Misalnya di plakat begini, begitu, dikondangkan begini, begitu, dan sebagainya. Ini juga antara lain maksudnya untuk mengetes mentalnya. Si murid terpengaruh dengan puji-pujian atau tidak. Bagi yang tidak punya guru yang tertentu, supaya kalau dihormati atau disanjung orang, supaya jangan sampai terpengaruh, ya biasa saja. Jadi tidak usah menyembunyikan diri dari keadaan disanjung orang lain. Yang penting jangan sampai terpengaruh. Kalau terpengaruh oleh sanjungan atau ejekan, pasti dicaplok oleh nafsu. Dan perjalanan menuju kesadaran kepada Allah wa Rasuli sallallahu alaihi wasallam terhenti sampai di situ. Malah bahkan mungkin menjadi mundur beberapa langkah. Ibarat orang berjalan kaki, dia tidak merasa. Istilah lillah billah, kalau dihormati orang supaya merasa sesungguhnya yang dihormati itu Tuhan, bukan aku. Seperti yang Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim setiap berjumpa orang selalu menghormat. Lihat Allah fi kulli syai'. Allah berada di segala sesuatu. Ketemu kawan, di situ dia menyaksikan Tuhan. Beliau alaihissalam menghormat kawan atau orang pada lahirnya, tapi sesungguhnya menghormat Tuhan. Semua ini menggerakkan Tuhan. Dia mewujudkan Tuhan. Sesungguhnya dia sendiri tidak ada. Jadi saya ini sesungguhnya yang saya hormati itu Tuhan. Sebab dia sendiri tanpa digerakkan Tuhan tidak ada. Begitu Nabi Ibrahim. Atau mestinya soal billah harus begitu. Melihat Tuhan pada segala sesuatu. Kalau soal yang terkecam umpamanya, atau maksiat, atau merugikan, ini sekalipun billah, tapi saya diperintah supaya mengecam dan usaha menjauhi atau amar ma'ruf nahi mungkar. Dan di jalan menjalankan ini semua harus merasa billah di samping lillah. Terkadang ada orang yang suka berkumpul, orang banyak, tapi ada juga yang suka menyendiri. Dia sembunyikan dia punya amal, khawatir dilihat dan dihormati orang. Tapi sesungguhnya sembunyi itu tidak ikhlas juga mungkin.
tidak keluar-keluar, uzlah, ngebleng. Dengan begitu kalau banyak orang membicarakannya, wah dia si Anu itu memang sekali, terus-terusan ngebleng, tidak keluar-keluar, luar biasa, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau begini jadi usaha bersembunyi, memisahkan diri dari amal-amal ibadah, itu juga tidak ikhlas. Dia bersembunyi justru biar dipuji orang, dihormati, ingin tersohor. Juga dengan jalan bersembunyi dalam amal-amal ibadah, itu mungkin terjadi. Adapun kalau sudah kuat lillah bilahnya, itu sama saja antara orang lain atau tidak. Ketika seorang diri ia tetap lillah bilah dan berada di tengah-tengah masyarakat, ia lillah bilah. Tapi ia harus pakai perhitungan. Di samping yukti kulladzi haqqin haqqoh, harus takdimul aham fal aham, sumal angfa fal angfa. Kalau dia orang berpengaruh yang banyak diikuti masyarakat, maka lebih baik dia memperlihatkan ibadahnya atau kegiatannya kepada masyarakat agar dicontoh oleh masyarakat. Biar yang lain-lain mau berbuat kebaikan seperti dia, itu baik. Seperti yang dilakukan oleh sebagian kekasih Tuhan yang terjun di dalam masyarakat. Segala gerak-gerik amalnya banyak ditiru oleh masyarakat. Pokoknya sudah ikhlas. Di samping takdimul aham fal aham, itu baik kalau memang ada perhitungan umpamanya. Kalau aku tidak begini diikuti masyarakat, ini baik. Sebab suatu tuntunan pada masyarakat jika di samping perkataan diikutkan dengan perbuatan, lebih besar perhatian masyarakat, terutama terhadap orang-orang yang terpengaruh kepadanya. Para hadirin hadirat, mudah-mudahan pengajian pagi ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala, membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Amin. Nuwun sewu, ada ralat terhadap sholawat-sholawat yang sering saya baca sebagai mukadimah pada waktu akan berbicara atau matur di hadapan hadirin hadirat. Sebenarnya sudah lama, tapi baru sekarang saya insya Allah nanti akan saya kemukakan. Kesalahan itu terletak pada segi bahasanya, yaitu dalam kalimat laqad dhalaltu wa adzaltu sayyidi. Lebih-lebih kepada penyiar pusat bagian pembukuan bagi ralat supaya dimuat. Yang salah kalimat wa adzaltu ini lama sekali. Mestinya kalau disesuaikan dengan bahasa Quran seharusnya wa adlaltu. Dalam Quran antara lain surah Nuh ayat 24. Waqad adzallu katsira. Jadi betulnya laqad dhalaltu wa adzaltu sayyidi. Jadi adzaltu itu salah, betulnya adlaltu. Tapi kalau pakai adlaltu, nazm syairnya menjadi gadok. Adapun artinya qad kuntu dzallan wa mudhillan sayyidi, sama saja dengan laqad dhalaltu wa adzaltu sayyidi, yaitu saya sungguh-sungguh telah sesat dan menyesatkan Gusti. Sekian para hadirin hadirat, dan sehubungan pengajian ini sekali lagi
Mudah-mudahan diridhai Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan sekian pengajian, waktu dan tempat dipersilakan kepada penyiar pusat. Kembali amanat dari Hadratul Mukarram Romo Kiai Haji Abdul Majid Ma'ruf. Para hadirin hadirat, mari keterangan-keterangan dari pusat tadi kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Kita sudah sama-sama mendengar sendiri-sendiri. Sekali lagi, mari kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Mari pada kesempatan ini kita berdep-dep mengadakan permohonan-permohonan kepada Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ghasihata zaman wa awanihi wa sairi ahbabillahi radhiyallahu anhu, dengan sungguh-sungguh demi untuk perjuangan kita fafiru ilallah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam, demi untuk suksesnya mujahadah kubro yang akan kita laksanakan nanti, mujahadah tingkat Kabupaten Kediri. Mari para hadirin hadirat, kita sekeluarga, untuk kita bangsa Indonesia, untuk kita umat manusia, zahiron wa batinan fit dunya wal akhirah. Mari dengan sungguh-sungguh. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amtatihi. Allahumma kama anta ahlu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahlu. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la narak wa la nasma'a wa la najida wa la nuhisa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bihi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hatiyal anam wa aslahu wa ruhau atrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa liya sayyidi
سواك فإن تردك تصاصا عليك يا شافع الخلق صلاة والسلام عليك نور الخلق هدي لنا وأصله ورك وأدركني فقد ظلمت أبدا وهربني وليس لي سيدي سواك فإن ترد كنت سحسن عليك يا شافع الخلق الصلاة والسلام عليك نور الخلق هدي لنا وأصله وروحه وأدركني فقد ظلمت أبدا وربيني وليس لي سيدي سواك فإن ترد كنت سحسن عليك يا سيدي يا رسول الله 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 يا أهي الغاث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغاث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العلية يا أيها الغاث سلام الله عليك ربني بإذن الله وانظر إلي سيدي بنظرة موصلة للحضرة العليا يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت وظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي ولبتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا شافع الخلق حبيب الله صلاته عليك مع سلامه ظلت حيلتي في بلدتي خذ بيدي يا سيدي والأمتي يا سيدي يا رسول الله 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 يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب عليه بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل الأنام مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل واجعل لنا مسرعين بالوحيدية لرب العالمين يا ربنا اغفر يسر واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا
اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله. اللهم بارك فيما خلقت وهذه البلدة يا الله وفي يده المجاهدة يا الله. استغراق. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaq ismikal azam wa bijai sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakati khasihat zaman wa awanihi wa sairi awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bihaq ismikal azam وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خاص هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة خاص هذا الزمان وعوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا بليغا. بلغ جميع العالمين نداءنا هذا واجعل في تأثيرا بليغا. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة الجدير. ففروا إلى الله 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 ففروا إلى الله. وقل جاء الحق ويحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'ah wa min ghasiyat zaman at-tarabiyah wa nadrah. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh.